Bab 351, Perdebatan di Bawah Bulan. Jiang Chen sangat berhati-hati seperti biasa saat kembali ke kediamannya. Dia memeriksa sekeliling dan akhirnya memasuki kamarnya ketika dia yakin tidak ada yang luar biasa. Setelah pelajarannya di kuadran mistik, dia benar-benar tidak akan membiarkan hal serupa terjadi untuk kedua kalinya. 3 bulan pelatihan di kuadran mistik setara dengan 1 atau 2 tahun di dunia luar. 3 bulan lagi di kuadran bumi setidaknya bernilai 6 bulan di kuadran mistik. Kandidat tingkat pertama dalam kuadran bumi semuanya adalah alam roh tingkat kelima. Tingkat kultivasi saya saat ini masih di tingkat keempat, dan meskipun saya tidak perlu takut pada siapapun di kuadran bumi dengan tingkat ini, itu tidak cukup untuk menghadapi murid jenius di kuadran langit. Sepertinya saya harus memanfaatkan 3 bulan ini dengan baik di kuadran bumi. Saya harus berusaha lebih keras untuk melanjutkan kemajuan saya dan menerobos ke tingkat kelima. Petik 2. Jiang Chen juga tahu bahwa kesempatan untuk berlatih di Gunung Roh Abadi itu langka. Tingkat kultivasinya telah meningkat pesat, tetapi mereka yang berada di dalam kuadran roh langit juga tidak ada di sana untuk berlibur. Karena mereka berada di lingkungan yang bahkan lebih unggul, mungkin peningkatan mereka juga cukup cepat. Karena itu, dia harus mencoba yang terbaik untuk mempertahankan momentumnya dan memastikan bahwa dia tidak terlalu tertinggal. Meskipun harta yang saya miliki memberi saya kemampuan untuk menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, ketika saya mencapai kuadran langit, semua orang di sana akan menjadi putra dan putri surga yang bangga, dan pasti akan memiliki harta yang dianugerahkan kepada mereka oleh sekte mereka, sesepuh. Meskipun harta mereka pasti akan lebih rendah daripada teratai api dan es yang menyihir dan gunung emas magnetis, saya hanya memahami kontrol tingkat permukaan dari 2 item ini sekarang. Saya bahkan tidak bisa menggunakan 1/100 dari kemampuan mereka. Saya mungkin tidak memiliki keuntungan ketika saya dihadapkan dengan para jenius dan harta karun sekte utama. Petik 2. Kemenangannya sebelumnya tidak sampai ke kepalanya, dia juga tidak menjadi percaya diri secara membabi buta. Teratai dan gunung emas magnetis memang harta yang mungkin bahkan monster tua dari alam asal tidak dapat memahaminya, tetapi dia dapat menggunakannya terlalu sedikit saat ini. Itu membuat hatinya gatal ketika dia memikirkan hal ini. Ambil contoh gunung emas magnetis, itu memang gunung harta karun dengan banyak divine art di dalamnya yang menunggu untuk diklaim. Memiliki gunung harta karun tetapi hanya mampu menggunakan sedikit saja, seperti kekuatan magnet untuk menahan musuhku atau beberapa esensi logam untuk memurnikan tubuhku, sama dengan orang kelaparan yang melihat ikan asin, sementara hanya diperbolehkan makan nasi putih. Ketika dia memikirkan harta karun yang tersimpan di gunung, Jiang Chen merasakan keinginan yang mendesak untuk berkultivasi. Dia ingin melepaskan badai magnet, memanggil monster emas, mencapai mata emas jahat, atau bahkan memanggil penguasa segel emas. Apa yang akan lebih mengesankan adalah mengangkut seluruh gunung dan menggunakannya dengan cara yang paling primitif untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Perasaan mendebarkan semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jiang Chen sebenarnya telah mencoba melakukannya sebelumnya, tetapi metode yang mendominasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia coba sepenuhnya saat ini. Mata emas jahat akan relatif lebih mudah karena Jiang Chen telah melatih matanya dengan mata dewa. Dia memperkirakan bahwa dia akan dapat mencoba berlatih dengan harta ini setelah memasuki alam roh langit. Mata emas jahat bukan hanya seni mata. Penggunanya juga membutuhkan kekuatan hati yang luar biasa dan kontrol kekuatan esensi logam yang menantang surga. Mata emas jahat sebenarnya memanfaatkan seni mata untuk membekukan jiwa seseorang, tanpa disadari menggunakan esensi logam untuk membatu seseorang menjadi patung emas. Seni ini tampak menyeramkan di luar kepercayaan, tetapi prinsip dasarnya hanya sesederhana itu. Ketika seni ini mencapai puncaknya, semua langkah akan diselesaikan dalam sekali jalan dan seni itu digunakan hanya dengan pikiran. Inilah mengapa itu bahkan membuat orang merasa bahwa mata itu jahat. Bagaimanapun, mengubah seseorang menjadi patung emas dengan sekali pandang memang agak menakutkan. Tetapi ketika prinsip-prinsipnya yang mendalam dilucuti, tidak ada banyak rahasia pada intinya. Adapun teratai api dan es yang menyihir, Jiang Chen sebenarnya terus mengembangkannya selangkah demi selangkah. Tingkat kultivasinya terus tumbuh dengan perluasan lautan rohnya, dan pemahamannya tentang lotus tumbuh semakin mahir. Sebelumnya ada 6 teratai, tapi sekarang dia bisa mengendalikan 12 teratai sekaligus, dan metodenya semakin rahasia. Dalam pertandingannya dengan Ouyang Jian,
dia benar-benar memanfaatkan Lotus. Namun, Lotus tetap berada di bawah ring dan tidak menampakkan dirinya sama sekali. Dunia luar tidak melihat jejaknya. Raging Tide of Flames Ouyang Jian yang mengesankan telah dihentikan oleh Lotus of Fire and Ice. Mereka telah ditelan oleh Lotus pada akhirnya juga. Jiang Chen mengembangkan lengan bajunya hanyalah tabir asap untuk memukau mata penonton. Kuadran bumi memang berbeda dengan kuadran mistik. Kelima cincin itu semuanya memiliki area uniknya masing-masing, dan itu juga merupakan ujian besar bagi para kandidat. Dengan cara ini, kesulitan pertandingan akan meningkat sedikit. Jelas terlihat dari fakta bahwa tingkat kemenangan beruntun tertinggi sebelumnya hari ini hanya 3. Jiang Chen juga merasa bahwa persaingan sangat ketat di kuadran bumi ketika dia mengingat kembali kondisi pertempuran hari ini. Suara seseorang mengetuk pintunya terdengar dari luar halaman. Jiang Chen menggunakan telinga Zephyr untuk mengetahui bahwa pengunjung itu adalah Liu Wencai. Dia memperhatikan bahwa itu memang pemuda dari Myriad Spirit Sect ketika dia membuka pintu. Liu Wencai tersenyum penuh terima kasih, Brother Boulder, apakah saya mengganggu Anda? Masuklah. Jiang Chen secara alami senang bahwa seorang teman telah datang berkunjung. Jiang Chen tidak punya teman yang bisa diajak ngobrol secara khusus sejak Xiao Fei pergi. Ketika dia mengenal Liu Wencai lebih awal hari ini, dia merasa bahwa meskipun orang ini penuh semangat dan ekstrovert, dia juga murid sekte langka yang benar-benar asli. Saya tidak berani mengganggu Anda, tetapi ketika saya bermeditasi di kediaman saya dan memikirkan apa yang telah Brother Boulder ajarkan kepada saya sebelumnya hari ini, saya menjadi semakin asyik memikirkannya dan merasa bahwa keuntungan saya besar. Oleh karena itu, mau tidak mau saya ingin datang dan berterima kasih. Liu Wencai menawarkan sebuah gulungan sambil tersenyum, Brother Boulder, saya tidak punya banyak terima kasih. Ini adalah beberapa pemikiran dan refleksi saya sehubungan dengan menjinakkan makhluk roh. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu, tetapi saya ingin memberikannya kepada Brother Boulder untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Terimalah jika Anda cukup memikirkannya, atau berikan kepada orang lain suatu hari nanti jika tidak. Dapat dilihat bahwa dia adalah tipe orang yang membalas budi dengan bantuan, dan bukan tipe orang yang mendapatkan keuntungan melalui cara yang tidak adil. Jiang Chen tahu bahwa dia berbicara dengan tulus ketika dia melihat ekspresi serius dan tulus dari orang lain. Jiang Chen tidak menolaknya dan menerima dengan senyuman, refleksi dari jenius sekte roh segudang pasti akan sangat berguna. Mungkin saya akan benar-benar menggunakannya di masa depan. Petik 2. Jiang Chen bukan tipe orang yang tidak menunjukkan wajah teman-temannya. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menggunakan sesuatu pada level ini. Apapun yang dia ambil dari ingatan masa lalunya akan cukup untuk seluruh sekte roh segudang menghabiskan 10 atau 100 tahun mencerna. Namun, ini adalah sentimen seorang teman. Bahkan jika itu adalah sehelai rumput atau ubin, itu masih merupakan tanda persahabatan. Dengan persahabatan ini, sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, melakukan hal-hal seperti membakar jembatan setelah melewatinya. Benar, ada sesuatu yang ingin aku ingatkan juga padamu. Anda mengalahkan Ouyang Jian dengan meriah hari ini. Saya mendengarkan percakapan para murid sekte, dan Guru Suyue tampaknya sangat marah. Seluruh sekte Matahari Ungu tampaknya bersatu untuk menekan Anda. Anda harus siap secara mental. Liu Wencai memperingatkan, sekte Matahari Ungu selalu menjadi salah satu yang menggertak yang baik. Saya akan merasa aneh jika mereka tidak melakukannya. Namun, apakah kamu tidak takut menjadi sasaran sekte Matahari Ungu juga untuk datang mencariku? Liu Wencai tersenyum sedih. Mereka bahkan tidak mau diganggu untuk melihat karakter kecil sepertiku dengan serius. Apakah Anda tidak melihat bahwa rekan-rekan di sekte saya sendiri tidak memperhatikan saya, apalagi sekte Matahari Ungu? Tidak ada karakter kecil di bawah langit, hanya pengecut yang berpikir sedikit tentang diri mereka sendiri. Siapa yang akan menghargai Anda jika Anda meremehkan diri sendiri? Liu Wencai mulai tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata ini. Memang. Kami adalah karakter kecil di mata orang lain, tetapi kami sendiri harus memiliki aspirasi yang tinggi dari semangat yang gigih. Sesungguhnya selama kita memiliki cita-cita yang tinggi, harapan tetap ada. Jiang Chen mengangguk. Saudaraku, malam masih muda. Mengapa kita berdua tidak berdebat sebentar? Petik 2. Jiang Chen mulai semakin mengagumi Liu Wencai. Dia berpikir untuk membantunya,
tetapi tidak bisa dengan baik mengatakan, aku akan menjadi gurumu. Oleh karena itu, usulannya tentang spar adalah untuk memilih beberapa kelemahan teknis Liu Wenchai melalui pertempuran praktis, dan menunjukkan beberapa lubang yang akan dengan mudah diungkapkan oleh Liu Wenchai. Meskipun tingkat pelatihan Jiang Chen hanya di alam roh tingkat keempat, pengetahuannya tentang dao bela diri cukup tinggi. Jiang Chen telah menyaksikan pertandingan Liu Wenchai di atas ring pada hari sebelumnya. Bahwa musuhnya tidak kuat adalah salah satu alasan kemenangannya, dan momentum alami setelah wawasannya yang tiba-tiba adalah alasan lain. Faktor yang berkaitan dengan teknik bertarung sebenarnya sudah kurang lazim di pertandingan itu. Jiang Chen telah berhasil menemukan banyak kekurangan ketika dia menonton pertandingan itu. Serang aku dengan semua yang kamu punya. Jiang Chen berkata kepada Liu Wenchai di halaman. Liu Wenchai telah melihat kemampuan Jiang Chen dan tahu bahwa dia tidak sombong. Dia juga secara pribadi bahagia. Dia tahu bahwa itu adalah kesempatan langka bagi para ahli untuk bisa berdebat. Mungkin, Saudara Boulder ingin memberinya petunjuk. Dia meraung rendah, hati-hati, Saudara Boulder. Memukul, Liu Wenchai mengaum harimau saat kedua tinjunya membentuk ilusi, memicu angin dan awan dan menuju dada Jiang Chen. Irama antara tinju kiri dan kananmu tidak cukup harmonis. Kedua tinjumu seharusnya bisa menyerang dan bertahan, tetapi dengan ritmemu yang tersebar, kamu tidak akan bisa menyerang atau bertahan saat bertemu dengan ahli sejati. Jiang Chen mengulurkan telapak tangan saat dia berbicara dan memotong kepalan tangan kiri Liu Wenchai, mengikuti untuk menunjuk ke tenggorokannya. Seperti yang dikatakan Jiang Chen, dia tidak bisa bertahan atau menyerang. Wajah Liu Wenchai memerah. Dia baru saja berpikir bahwa, Anda dapat mengidentifikasi kekurangan ketika saya baru saja memulai langkah saya. Dia bahkan berpikir bahwa Jiang Chen telah berbicara terlalu dini. Namun, dia sepenuhnya menerima hal-hal di saat berikutnya. Jiang Chen tidak hanya lari di mulutnya. Dia memperbesar masalah orang lain hanya dengan telapak tangan yang ceroboh. Lagi, Jiang Chen mundur selangkah dengan nada dingin. Seluruh sikapnya telah berubah ketika mereka mulai berdebat. Kedua pemuda itu mulai bertarung satu sama lain di bawah langit malam. Mereka benar-benar melupakan semua rasa diri di tengah perdebatan. Mereka baru sadar ketika matahari terbit dan ayam jantan mulai berkokok. Ketika mereka melirik ke langit lagi, itu sudah fajar. Haha, brilian, fantastis. Saudara Boulder, Anda benar-benar kakak senior saya yang baik dan bahkan guru saya yang baik. Saya telah memperoleh banyak hal dalam berpartisipasi dalam seleksi ini, hanya karena saya bisa berkenalan dengan Anda. Petik 2. Liu Wenchai telah mendapatkan cukup banyak setelah malam perdebatan. Brother Boulder, masih ada sekitar 4 jam lagi. Saya akan kembali dan bermeditasi sehingga saya dapat mencerna hasil malam ini. Liu Wenchai senang sekaligus gelisah. Dia secara halus merasa bahwa perdebatan malam ini akan meningkatkan tekniknya dengan sempurna dan sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Bab 352, Serangkaian Perkelahian yang Tak Tahu Malu. Bagi Jiang Chen, sparring dengan Liu Wenchai tidak menghasilkan keuntungan sebesar Liu Wenchai, tapi itu juga tidak sia-sia baginya. Pengalaman praktis selalu bermanfaat. Teknik dan kekuatan Liu Wenchai sebenarnya tidak buruk. Dia memiliki potensi yang sangat tinggi. Ketika Jiang Chen berhadapan dengannya, dia menemukan bahwa mungkin karena Liu Wenchai adalah putra seorang pemburu, dia telah menggunakan darah berbagai binatang untuk memperbaiki meridiannya sejak dia masih muda. Ini telah menghasilkan fenomena naga dan harimau dalam darah, otot, dan meridiannya. Fenomena ini bisa menjadi faktor bawaan, atau bisa juga sesuatu yang dibudidayakan setelah seseorang lahir. Liu Wenchai mungkin seseorang yang bisa dibentuk. Sangat disayangkan bahwa latar belakangnya yang sederhana membuat sektenya mengabaikannya, dan dia turun lebih jauh di dunia ketika dia kehilangan pendukungnya. Potensinya kemungkinan besar masih belum dimanfaatkan, dan itu bisa di luar imajinasi orang-orang. Jiang Chen menemukan bahwa Liu Wenchai luar biasa setelah malam perdebatan. Jiang Chen mengatur napasnya dan dia beristirahat setelah kembali ke kamarnya. Pasca pertempuran adalah waktu terbaik untuk memelihara semangat seseorang. Mengolah, memurnikan, dan menempa kekuatan roh akan melihat hasil terbaik selama waktu ini. Jiang Chen akhirnya membuka matanya ketika waktu untuk berkumpul hampir tiba, dan sedikit senyum muncul dari sudut bibirnya. Dia memang memiliki beberapa keuntungan setelah malam perdebatan. Dia meninggalkan kediamannya dan tiba di 100 Challenges Arena. Itu adalah hari kedua pertandingan,
dan terlihat jelas bahwa setiap kandidat penuh dengan semangat, dan semangat tidak mau kalah tertulis di wajah mereka. Kandidat kuadran bumi memang lebih ambisius dan pekerja keras. Kandidat ini bimbang antara tingkat kedua dan tingkat pertama pendahuluan di sekte mereka. Mereka akan dapat bergabung dengan jajaran tingkat pertama dengan sedikit keberuntungan. Berhasil mencapai tingkat pertama akan membuat mereka menjadi murid inti, dapat menerima warisan sejati sekte tersebut. Dapat dilihat bahwa mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk tujuan ini. Jiang Chen dengan sungguh-sungguh menghormati semua orang yang memiliki mimpi. Namun, ada pengecualian juga, seperti murid sekte Matahari Ungu. Jiang Chen telah merasakan penampilan mereka yang tidak ramah sejak pagi hari. Jelas bahwa mereka berkumpul tadi malam untuk membahas bagaimana membalas dendam padanya dan mengembalikan bola ke pengadilan mereka. Meskipun murid-murid ini mungkin tidak memiliki hubungan yang paling kuat dengan Ouyang Jian, kekalahan telak Ouyang Jian merupakan penghinaan terhadap wajah sekte tersebut. Murid sekte Matahari Ungu secara alami tidak akan bergeming ketika sekte mereka kehilangan muka. Sekelompok sampah yang hanya tahu bagaimana membentuk kelompok. Tak satu pun dari mereka dapat menahan bahkan pukulan ketika mereka terpisah. Jiang Chen tidak bisa diganggu dengan murid-murid ini. Dia menemukan tempat yang relatif kosong dan dia duduk bersila, diam-diam menunggu tantangan hari baru. Liu Wencai juga datang tak lama kemudian, tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada orang lain bersamanya, dan orang ini agak mengejutkan Jiang Chen. Ini karena dia tahu siapa orang dengan Liu Wencai itu. Orang baru itu adalah lemak sekte roh segudang yang dipilih Jiang Chen untuk kemenangan pertamanya. Orang lucu ini memiliki wajah berbentuk paku di atas tubuhnya yang gemuk. Wajahnya bulat di bagian bawah dan meruncing di bagian atas. Ditemani dengan dua kaki kurus, proporsi tubuhnya cukup janggal. Dengan kata lain, dia kurus di ujungnya dan tebal di tengah. Alisnya juga memiliki sedikit karakter. Mereka diilhami oleh perasaan lucu. Matanya yang kurus akan membentuk garis ketika dia tersenyum, tetapi rasa kelihayan yang tajam menutupi matanya. Dia tampak terbuka dan jujur, tetapi dia sebenarnya penuh dengan skema. Itu adalah kesan pertama Jiang Chen tentang si kecil gemuk. Tapi setelah pertempuran kemarin, Jiang Chen berpikir lebih hangat tentang orang ini. Ini adalah orang pertama yang dia temui yang berani membawa sikap pasif ke dalam pertempuran. Orang harus tahu bahwa jika seseorang yang ditantang tidak antusias dalam pertandingan mereka, mereka mungkin akan menghadapi hukuman. Brother Boulder, ini adalah, Liu Wencai baru saja membuka mulutnya dan hendak membuat perkenalan, ketika si gemuk kecil mengulurkan tangan yang gemuk dan menghentikan Liu Wencai. Si gendut terkekeh, adik laki-laki Wencai, kamu tidak perlu memperkenalkan diri. Saya, Fatih Lu, sudah lama ingin bertemu dengan saudara Boulder. Lemak kecil ini adalah murid dari Myriad Spirit Sect, bernama Luyali. Namun karena bentuknya yang seperti buah pir yang gendut, orang sering mengejeknya dengan memanggilnya sebagai Luper. Yali terdengar sama dengan karakter Cina untuk pir. Brother Boulder, nama saya Luyali, tetapi orang-orang memanggil saya Luper. Senang berkenalan dengan Anda dan tolong awasi saya di masa depan. Si gendut kecil adalah orang yang menghangatkan orang lain sendirian dan dia tidak merasa angkuh. Halo, Jiang Chen berjabat tangan dengan si kecil gendut. Liu Wencai agak canggung di samping. Dia tidak mengira Fatih Lu akan datang menemuinya hari ini, dan dia tidak mengira Fatih Lu ingin bertemu Jiang Chen bagaimanapun caranya. Meskipun keduanya dari sekte yang sama, dan mereka berinteraksi sedikit secara normal, tidak ada banyak persahabatan di antara mereka. Selain itu, selain dari beberapa gantungan di kuadran mistik, dia tidak punya teman dekat di kuadran bumi sama sekali. Jadi dia agak waspada ketika Fatih Lu tiba-tiba muncul. Namun, menurut pemahamannya tentang Fatih Lu, orang ini selalu memainkan peran badut yang tidak terlalu glamor di sekte karena bentuk tubuhnya. Dia sering dicemooh, diejek, dan bahkan dipukuli atau dicaci maki. Namun, Fatih Lu selalu cukup optimis. Dia selalu tersenyum, dan teknik bertahan hidup semacam ini memungkinkan dia untuk mengukir ruang kecil untuk dirinya sendiri di antara generasi muda dari sekte roh segudang. Namun, karena kepribadiannya, beberapa jenius sejati memandangnya dengan benar sama sekali. Oleh karena itu, Fatih Lu tidak memiliki teman yang benar-benar baik yang bisa dia ajak bicara di sekte tersebut. Inilah sebabnya mengapa Liu Wencai tidak menolaknya begitu saja ketika Lu Fatih datang untuk mencari Liu Wencai.
Dikatakan bahwa seseorang tidak boleh mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah yang tersenyum. Melihat Fatilu, dia juga ingin mencari orang untuk membentuk kelompok. Berdasarkan pengamatan mata dingin Jiang Chen, Fatilu juga salah satu dari mereka yang berada dalam situasi yang lebih canggung di Sekte Roh Segudang. Kalau tidak ada murid yang lebih normal yang akan datang untuk membentuk kelompok dengannya sekarang. Dia tidak menolak gagasan itu, dan pertandingan dimulai saat ketiganya mengobrol dan tertawa. Tak satu pun dari mereka berhasil masuk daftar penantang di gelombang pertama. Namun, nama Jiang Chen muncul dalam daftar mereka yang ditantang tak lama kemudian. Brother Boulder, semoga Anda berhasil di awal, kata Liu Wencai. Fatilu terkekeh, tidak masalah. Kemenangan dan kekalahan saat Anda ditantang tidak dihitung dalam skor akhir. Petik 2. Ini adalah aturan bertahan hidup Fatilu. Tidak apa-apa jika dia membuang sebagian wajahnya untuk meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Sebagian besar kandidat yang ditantang akan berusaha sekuat tenaga untuk pertimbangan wajah. Kultivator tidak suka kalah. Jadi meskipun mereka yang ditantang dan pertandingan ini tidak berarti apa-apa, sebagian besar kandidat tidak mau kalah dan menjadi latar belakang kemenangan orang lain. Inilah mengapa persaingan sangat ketat. Kandidat seperti Fatilu tanpa prinsip sangat jarang. Lawan Jiang Chen adalah murid tingkat keempat dari Sekte Pohon Berharga di Cincin Es. Dia memiliki niat untuk menahan kekuatannya. Jadi ketika menghadapi lawan ini, dia berpura-pura berusaha cukup keras, tetapi dia tidak menggunakan satu pun kartu trufnya. Dengan demikian, mereka bertarung sampai akhir batas waktu, di mana Jiang Chen baru saja berhasil menggunakan keunggulan ring untuk mencegah lawannya menang. Bahkan jika seseorang yang ditantang menang, mereka harus meninggalkan ring. Ketika Jiang Chen berjalan turun dari ring, dia disambut dengan mata licik, senyum aneh Fatilu. Kakak Boulder, kamu terlihat seperti pria yang baik dengan fitur yang kuat, tetapi siapa yang mengira bahwa kemampuan aktingmu bahkan lebih baik daripada aku, Fatilu. Jiang Chen tahu bahwa lemak kecil ini cerdik dan dia tidak banyak mengobrol dengannya. Dia duduk bersila sambil tersenyum. Dia tidak duduk lama sebelum namanya dipilih lagi. Ini aneh. Anda baru saja duduk dan Anda telah dipilih lagi. Apakah seseorang bermain denganmu? Liu Wencai merasa itu tidak adil karena teori konspirasi memenuhi pikirannya. Lawannya telah berubah menjadi kandidat tingkat pertama dari Sekte Angin Mengalir, dan dia berada di ring es lagi. Kandidat tingkat pertama dari Sekte Angin Mengalir adalah 2 tingkat lebih tinggi dari Ouyang Jian sebelumnya. Ini adalah lawan yang mudah untuk dihadapi. Karena dia telah dipilih, Jiang Chen secara alami tidak akan menghindari pertempuran. Dia memasuki ring dan mulai bertarung. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan memilih untuk kalah bahkan jika dialah yang ditantang. Dia sama sekali tidak menerima metode bertahan hidup Fatilu dalam hal ini. Tentu saja, bahkan jika itu adalah murid tingkat pertama, dia tidak bisa memaksa Jiang Chen untuk menggunakan semua kekuatannya. Jiang Chen bertindak lebih kuat kali ini, akhirnya mengubah pertandingan menjadi pertempuran sengit di mana dia hampir kalah. Pertandingan lain di mana dia nyaris tidak menang, orang hampir bisa mengatakan itu adalah kemenangan yang melelahkan. Jiang Chen berjalan turun dari ring dengan keletihan di wajahnya. Senyum di wajah Fatilu menjadi lebih jelas. Itu lucu, bahkan Liu Wencai berpikir bahwa Jiang Chen telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam 2 pertandingan berturut-turut, yang menyebabkan kelelahannya. Namun, senyum aneh Fatilu juga sepenuhnya menjelaskan bahwa dia tahu bahwa Jiang Chen masih berakting. Pertunjukan yang mereka lakukan kemarin telah memungkinkan Fatilu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keterampilan akting Jiang Chen. Oleh karena itu, hanya dia yang tahu bahwa Jiang Chen benar-benar sedang beraksi. Kakak laki-laki gemuk, jangan ganggu kakak Boulder, kata Liu Wencai. Dia bertarung 2 kali berturut-turut dan dia telah mengeluarkan banyak upaya. Dia harus istirahat dan pulih. Kalau tidak, jika gilirannya menjadi penantang, dia akan berada di posisi yang lemah kalau begitu. Fatilu tertawa. Baiklah. Secerdas dia tahu bahwa cukup mengetahui beberapa hal dan tidak mengungkapkannya secara menyeluruh. Itu sudah cukup untuk memiliki pemahaman diam-diam. Menempatkan sesuatu di tempat terbuka berarti mereka mungkin akan dihancurkan oleh kepintaran mereka sendiri. Kali ini, hal yang lebih aneh terjadi. Jiang Chen bahkan belum menghangatkan kursinya sebelum namanya dipilih lagi. Dia tetap yang ditantang. Kali ini,
Bahkan Fatilu merasa ada sesuatu yang terjadi di sini, apalagi Liu Wencai. Fatilu berkata sambil merenung, anginnya agak aneh hari ini. Mungkinkah suatu kebetulan bahwa seseorang dipilih untuk ditantang 3 kali berturut-turut? Petik 2. Ada juga pertanyaan di hati Jiang Chen. Namun, hal yang harus dihindari ketika seorang kultivator sedang bertanding adalah spekulasi liar. Karena dia telah dipilih, apakah itu nyata atau curang, apa yang dia takutkan? Lawannya kali ini adalah He Yan dari Sekte Matahari Ungu. Dia Yan. Dia peringkat sebagai nomor 4 di antara 10 murid utama Guru Sui Yue. Dia kandidat unggulan di 20 teratas di kuadran bumi. Meskipun kekuatan Fatilu tidak terlalu kuat, kemampuan gosipnya sangat terlatih. Dia tahu segala macam berita acak, intelijen, dan informasi dengan sangat akrab seperti punggung tangannya. Melelahkan seseorang melalui beberapa putaran pertarungan berturut-turut. Sungguh memalukan. Liu Wencai tidak curiga sekarang, tetapi dia merasa bahwa Guru Sui Yue telah melakukan ini dengan sengaja. Dia pertama-tama mengatur agar 2 lawan yang kuat aus di Jiang Chen, dan kemudian dia mengirim muridnya sendiri pada akhirnya. Master Sui Yue benar-benar memanipulasi pemilihan. Liu Wencai sangat marah dan dia merasa bahwa ketidakadilan besar telah dilakukan terhadap Jiang Chen. Bab 353, apa gunanya menyimpan sampah? Hal yang paling menggelikan adalah kali ini masih berupa cincin es. Setenang Jiang Chen, dia juga tahu bahwa seseorang melakukan ini semua dengan sengaja. Memikirkan kembali ke kuadran mistik, bahkan seseorang yang benar seperti Tuan Fang telah memanipulasi korek api, dengan sengaja mendudukkan Jiang Chen. Tentu saja, dia melakukannya untuk melindungi Jiang Chen. Namun, dengan situasi saat ini, Jiang Chen tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada faktor manusia yang berperan di sini. Kecuali, manipulasi kali ini bukan untuk melindunginya, tapi justru sebaliknya. Itu untuk menekannya. Dia telah ditantang 3 kali berturut-turut dan hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Untuk ketiga kalinya, cincin es telah dipilih. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ini benar-benar diatur dengan sengaja oleh seseorang. 2 lawan kuat sebelumnya baru saja menjadi pengantar untuk menguras tenaganya. He Yan adalah tindakan utama yang sebenarnya. Jiang Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, dan melontarkan sindiran sarkastik dan bermakna ke arah Master Sui Yue. Bibirnya melengkung sedikit ke atas, menggambar lengkungan mengejek. Untuk sekte kelas berat yang dibanggakan dan penjaga kuadran bumi untuk menggunakan taktik tak tahu malu seperti itu, ini benar-benar membuat Jiang Chen memandang rendah dirinya. Wanita tua ini menyusun plot yang bagus. Dia pertama kali menggunakan 2 orang lain untuk membuatku lelah, dan kemudian mengirim muridnya yang berharga untuk menantangku. Membuatku lelah sehingga akhirnya aku bisa dikalahkan, sungguh luar biasa tak tahu malu. Jiang Chen dengan cepat melihat skema Master Sui Yue. Sebenarnya, itu bahkan tidak akan disebut skema, tetapi hanya manipulasi terang-terangan. Namun, orang hanya bisa menebak tanpa adanya bukti dan tidak bisa benar-benar menuduh Guru Sui Yue apapun. Ketika dia melihat ekspresi mulia dan lurus Guru Sui Yue, Jiang Chen hanya merasa bahwa wanita ini benar-benar palsu dan menjijikkan. Mencoba mempermainkanku dengan metode ini. Kebanggaan tulang Jiang Chen mulai bergerak juga. Semakin Anda ingin menyeret saya ke bawah, semakin saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Anda ingin menggunakan murid Anda yang berharga untuk menghancurkan saya dan membantunya di sepanjang jalannya. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu melihat rencanamu yang disusun dengan hati-hati. Petik 2. Jiang Chen memang sengaja menjaga kekuatannya dalam 2 pertempuran terakhir karena dialah yang ditantang. Dia tidak menggunakan jurus pamungkas sama sekali. Apa yang disebut menguras energinya dapat diabaikan. Itu dibuat untuk membingungkan musuh. Buah dari tipuannya terlihat jelas. He Yan sangat percaya dengan apa yang dilihatnya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dia tampak seperti sedang mengevaluasi mangsa saat dia menyapu matanya ke atas dan ke bawah ke Jiang Chen. Situasinya seperti binatang buas dengan mangsanya di bawah kaki, berdebat tentang di mana harus mulai melahapnya. Siapa yang datang? Laporkan nama Anda. Aku, He Yan, tidak membunuh lawan tanpa nama. He Yan tertawa dingin dan mengudara. Dia tahu lebih jelas dari siapapun siapa lawan ini. Semua ini telah diatur sebelumnya. Namun, dia mengatakan ini untuk meningkatkan moralnya sendiri dan mengalahkan lawannya. Ini adalah taktik umum yang digunakan murid sekte. Bagi Jiang Chen, ini terlalu basi.
Dia bahkan tidak bisa diganggu untuk melihat Heian saat dia berkata dengan nada menyendiri, berhenti mondar-mandir dan lakukan. Biarkan saya melihat apakah yang disebut murid berharga itu layak untuk saya benar-benar berusaha. Petik 2. Heian akhirnya berhasil menciptakan suasana di mana dia memerintah tertinggi, tetapi Jiang Chen telah menghancurkannya sepenuhnya ketika dia membuang baskom berisi air dingin ini ke atasnya. Orang kampung memang tidak sopan. Heian mengendalikan amarahnya dengan usaha dan mengutuk. Nak, karena kamu telah datang ke cincin es, maka biarkan aku menyesuaikan peti mati es untukmu. Kamu diajari oleh master wanita baik-baik saja. Kamu cerewet, suka mengoceh, dan berisik. Jiang Chen mengerutkan kening. Baskom berisi air dingin ini bahkan lebih buruk dari yang sebelumnya, dan itu benar-benar menyiram ambisi putaran kedua Heian. Heian menyadari dengan sedih bahwa karena anak biadab ini benar-benar tidak beradab, tidak mungkin menggunakan rasa kepatutan, keadilan, kejujuran, dan kehormatan untuk memprovokasi dia. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekerasan untuk mengalahkan yang lain agar tunduk. Sebuah lipatan terbentuk di alisnya saat Heian merentangkan tangannya, dengan ringan melambaikan 5 jari dari masing-masing tangan pada waktunya dengan tempo yang lembut. Sinar putih es dari kilauan bintang mulai memancar dari tangannya. Pemanen bintang, bentuk. Heian tiba-tiba membawa kedua telapak tangannya ke depan saat tubuhnya menyerbu ke depan seperti kilat. Balok kemegahan membentuk massa es yang membeku dan sepertinya membekukan udara di sekitarnya. Jiang Chen hanya melihat ke depannya, dan melihat kristal bening terbentuk di setiap inci udara seperti kristal es. Star Harvester, Heian telah melakukan perjalanan ke dada Jiang Chen di saat berikutnya. Setelah Star Harvester terhubung, bahkan sentuhan paling ringan pun akan cukup untuk membekukan darah seseorang, dan mengubahnya menjadi es. Heian penuh percaya diri tentang langkah ini. Bertahun-tahun berlatih dengannya sama sekali bukan gertakan kosong. Jiang Chen tetap kokoh di tempatnya berdiri saat kristal es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk ke segala arah, berjalan ke kakinya dalam sedetik dan membekukannya sampai ke lututnya. Haha, nak, kamu daging mati. Heian sangat gembira ketika dia melihat bahwa kristal esnya telah menjebak kaki orang lain. Dia tidak menyangka bahwa si jenius sekuler akan begitu percaya diri bahkan tidak bergerak saat menghadapi serangannya. Apakah dia keras kepala, atau apakah dia terlalu lelah dalam 2 pertempuran sebelumnya? Kamu tidak bisa membenciku karena ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Heian tidak memiliki sedikit pun belas kasihan di dalam hatinya. Semakin menyedihkan musuhnya, semakin bersemangat dia. Dia melirik sambil menekan telapak tangannya di dada Jiang Chen. Bam! Telapak tangan ganas tercetak langsung ke dadanya saat itu terdengar rendah. Detik berikutnya, kekuatan es yang kuat yang terkonsentrasi di Star Harvester mulai menyebar dari telapak tangan dan kristal es terbentuk di sepanjang jalurnya. Jiang Chen tampaknya membeku. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang yang menonton di bawah ring. Apakah ini perkelahian? Ini adalah pembantaian sepihak. Mereka tidak melihat calon sekuler bergerak sama sekali dari awal hingga akhir. Apakah murid sekuler telah kehabisan semua kekuatan rohnya dalam 2 pertempuran pertama dan telah dibekukan segera setelah dia menginjakkan kaki di cincin es? Kakak batu. Dada Liu Wencai hampir meledak karena marah ketika dia melihat ini. Dia yakin bahwa Jiang Chen telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam 2 pertempuran pertama, menyebabkan dia dipukul dan dibekukan oleh gerakan yang lain. Fatilu juga menunjukkan sedikit kejutan. Dia juga agak ragu-ragu pada saat ini. Dia mengira selama ini Jiang Chen sedang berakting, bahwa dia berpura-pura lelah. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa Heian begitu mudah memukulnya pada saat ini? Haha, udik desa ini tidak terlalu kuat sekarang, kan? Cincin es memang nerakanya. Kakak senior Hei, tunjukkan belas kasihanmu yang murah hati dan jadikan dia peti mati es. Petik 2. Ini jalan keluar yang mudah baginya untuk dipukuli sampai mati seperti ini. Anak ini seharusnya tidak mati dengan mudah seperti ini setelah menyinggung sekte matahari ungu kita. Dia berani menyinggung Tuan Sui Yue, siapa yang mencari kematian jika bukan dia? Keriuhan diskusi muncul di bawah ring. Mater Sui Yue sepertinya tidak berpikir bahwa pertandingan akan berjalan dengan sukses. Dia hampir curiga pada saat ini bahwa semua pertunjukan kuat yang dilakukan oleh jenius sekuler itu sebenarnya hanya tipuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Atau apakah dia benar-benar dikosongkan dalam 2 pertempuran sebelumnya dan kehabisan trik di ring es?
He Yan tidak mengecewakanku baik-baik saja. Meskipun nenek moyang mungkin memperingatkan hasil seperti itu tidak perlu diganggu. Ada hidup dan mati di dalam ring. Semuanya biasa saja. Sebuah batu besar yang melayang-layang di atas hati Guru Sui Yue akhirnya bisa diletakkan saat ini. Namun, seberkas cahaya keluar dari matanya tepat saat dia menyelesaikan pikiran ini, dan firasat menyerangnya. He Yan, hati-hati, Tuan Sui Yue berseru. He Yan cukup bangga pada dirinya sendiri dan baru saja akan mengagumi karya seninya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Telapak tangan yang dia letakkan di dada lawannya sepertinya tertahan di tempatnya oleh kekuatan yang sangat besar. Ketika dia melihat lebih dekat, telapak tangannya sendiri sebenarnya telah membeku juga bersama dengan dada lawannya. Apa yang sedang terjadi? He Yan sangat takut dengan ini. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang mahir menggunakan teknik es, membekukan tangannya sendiri? Apa lelucon? Dia tersentak dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Dia benar-benar panik sekarang, dan menatap kandidat di depannya dengan tidak percaya. Kebanggaan dia sebelumnya telah benar-benar lenyap sekarang untuk digantikan oleh rasa dingin yang mirip dengan jatuh ke dalam gua es. Wajah tegas orang lain yang sepertinya diukir di batu tiba-tiba menunjukkan sedikit senyum mengejek. Pemanen bintang, alih-alih memanen bintang, sepertinya Anda telah menjebak tangan Anda sendiri. Saya katakan, tangan Anda tidak akan berguna bahkan jika Anda pergi untuk memanen sayuran di taman, apalagi bintang. Benar-benar sampah. Sebuah lampu merah tiba-tiba melintas di sekitar tubuh Jiang Chen karena semua kristal es tampak meleleh dalam sekejap, berubah menjadi awan kabut putih dan naik ke udara. Karena itu sampah, mengapa repot-repot menjaga tangan ini? Jiang Chen tersenyum kejam saat tubuhnya bergerak, tangan kanannya di pergelangan tangan yang lain. Dia berteriak saat kekuatan yang kuat melonjak ke depan, merobek lengan He Yan dengan retakan seperti sedang memanen akar teratai. Ah! He Yan berteriak ngeri dan hampir pingsan karena kesakitan. Seluruh lengannya telah robek, daging dan tulangnya. Besarnya rasa sakit itu bisa dibayangkan. Sampah. Jiang Chen mengangkat satu kaki dan terhubung dengan kuat ke dada He Yan seperti sedang menendang bola karet. Yang terakhir menggambar busur yang indah di udara saat dia terbang dari ring. Jiang Chen menggosok tangannya ke lengan di tangannya dan mengubahnya menjadi debu. Gerakan ini membuat Jiang Chen tampak sangat mengesankan dan luar biasa, mengguncang pengamat di bawah ring sehingga mereka tidak bisa menahan gemetar, ketakutan sejati memenuhi mata mereka. Tindakan Jiang Chen sangat cepat, tidak menyisakan waktu bagi siapapun untuk bereaksi. Bahkan jika Master Sui Yue ingin bereaksi, dia pasti sudah terlambat. Ketika dia sadar, muridnya yang berharga sudah terbang dari ring, kondisinya tidak diketahui. Dia berlari keluar dan bergegas ke He Yan. Niat membunuh tiba-tiba meledak di mata Master Sui Yue. Suhu di sekitar cincin turun dengan cepat, dan bahkan langit tampak menjadi gelap. Bab 354, Menakjubkan Kuadran Bumi. Dua gerakan Jiang Chen cukup kejam. Kekuatan dari genggamannya melumpuhkan tangan He Yan, dan kekuatan dari tendangannya benar-benar menyia-nyiakan lautan roh He Yan. Tidak ada sedikit pun belas kasihan. Dia juga tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu sebelumnya, He Yan tidak menunjukkan apa-apa, dan benar-benar ingin melawan Jiang Chen sampai mati. Bahkan mereka yang mengamati pertandingan mengira bahwa He Yan telah membunuh Jiang Chen. Karena itu, ketika dihadapkan dengan seseorang yang ingin membunuhnya, bagaimana Jiang Chen bisa menunjukkan belas kasihan? Master Sui Yue melirik, dan niat membunuh di mata Phoenix-nya meledak tanpa batas. Dia mengeluarkan peluit panjang saat aura sengit naik ke atas. Hewan bodoh! Kamu berani melumpuhkan muridku. Aura yang mengesankan ini tidak membuat Jiang Chen takut. Dia tetap berada sejauh awan dan angin, ekspresi jarak jauh muncul di wajahnya saat dia melirik Master Sui Yue seolah dia sedang melihat orang idiot. Dia yang ingin membunuhku adalah wajar dan benar, tapi aku melumpuhkannya melanggar salah satu hukum surga. Apakah ini pilihan 4 sekte besar atau pilihan sekte matahari ungu Anda? Kembalilah ke sekte Anda jika Anda ingin kata Anda menjadi hukum atau jika Anda ingin menjadi tirani. Tidak ada yang akan mengganggu Anda di sana. Untuk apa kamu mondar-mandir di sini? Jiang Chen tertawa dingin, sama sekali tidak takut pada Guru Sui Yue, yang posturnya seperti ingin memakan seseorang. Karena mereka telah meletus dalam permusuhan terbuka, tidak perlu memakai lapisan kesopanan. Anda penjaganya baik-baik saja.
Tetapi jika Anda terus menekan saya tanpa malu-malu ini, maka saya akan terkutuk jika saya terus bermain dengan Anda. Jika sampai pada itu, kita hanya akan bertengkar hebat dan kemudian tidak ada hubungannya satu sama lain. Jiang Chen tahu bahwa 4 sekte besar adalah kekuatan yang saling menahan, dan mereka tidak akan pernah membiarkan wanita tua ini bertindak seperti dia. Dia pergi keluar untuk Wall, tapi pulang dicukur sebagai gantinya. Kilasan penyesalan dan permintaan maaf muncul di hati Guru Suyue saat dia melihat ke bawah pada He Yan yang lumpuh dan sekarang tidak berguna. Pada akhirnya, keinginan sewenang-wenangnya lah yang telah melukai muridnya. He Yan mungkin tidak akan berakhir dalam kesulitan yang begitu tragis jika dia tidak dengan keras kepala ingin menargetkan si jenius sekuler. Yang paling menggelikan adalah bahwa dia sangat puas dengan rencananya sebelumnya, tetapi akhirnya ditipu oleh si jenius sekuler. Kelelahan yang dia tunjukkan dalam 2 pertempuran sebelumnya adalah dengan sengaja menunjukkan sisi lemah musuhnya dan membingungkan lawannya. Sungguh menyedihkan bahwa, bahkan dia, seorang sekte kelas berat, secara naif mempercayai ini. Master Suyue benar-benar marah pada saat ini. Dia benar-benar memungut batu untuk dihancurkan di atas kakinya sendiri. Bagus. Saya, Suyue, telah mendominasi 16 kerajaan selama lebih dari 100 tahun. Anda adalah orang pertama yang berani menyia-nyiakan murid saya di depan saya. Petik 2. Jika pemeriksa bisa bergerak, Master Suyue akan, pada saat ini, sama sekali tidak memikirkan hal lain untuk membunuh Jiang Chen. Namun, dia hanya bisa menahan hidungnya dan menahannya untuk saat ini. Kebencian di dadanya, bagaimanapun, bergolak ke langit. Jiang Chen mengangkat bahu, mengabaikan tatapan pembunuh Master Suyue saat dia mendorong kedua kakinya dan melayang kembali ke tanah. Kamu tidak akan mati jika kamu tidak datang untuk memintanya. Saya berharap ada lebih banyak orang idiot yang datang mencari kematian. Jiang Chen menunjukkan gambar punggungnya kepada Tuan Suyue dan berkata dengan lemah. Tuan Suyue, izinkan saya memberitahu Anda tentang sesuatu. Anda akan membawa konsekuensi pada diri Anda sendiri jika tindakan Anda tidak adil. Anda tidak perlu mengirim murid Anda ke kematian mereka bahkan jika Anda berprasangka buruk terhadap saya. Petik 2. Dia tidak perlu khawatir ditantang setelah turun dari ring kali ini. Seorang kandidat hanya bisa ditantang paling banyak 3 kali sehari. Dia sudah ditantang 3 kali berturut-turut dan telah mencapai batasnya. Jiang Chen mengabaikan tatapan terkejut di sekelilingnya dan kembali ke tempat asalnya, duduk dengan anggun dan tidak memedulikan reaksi dunia luar. Kandidat lain benar-benar terperangah kali ini. Semua orang tahu bahwa jenius sekuler ini luar biasa di luar pemahaman, tetapi menjadi begitu luar biasa berada di luar imajinasi mereka. Dia berani menceramahi Guru Suyue. Bagi para kandidat kuadran bumi, ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi dan mencari kematian. Siapa yang tidak tahu bahwa kepribadian Master Suyue mendominasi? Begitu dia menaruh dendam padamu, masa depanmu di sebidang tanah yang merupakan kuadran bumi akan menjadi suram. Namun, jenius sekuler berani melakukannya, dan tidak berbasa-basi sama sekali. Dia berani mengatakan bahwa Guru Suyue akan melihat konsekuensi dari tindakannya sendiri. Nada ini dengan sinis menunjukkan bahwa Guru Suyue memanipulasi persidangan dan dengan sengaja menekannya, mengirim murid-muridnya ke ring untuk menekannya. Namun, ketika para kandidat berpikir dengan hati-hati, mereka merasa ada beberapa logika dalam kata-kata Jiang Chen. Dia memang punya alasan untuk kehilangan kesabaran. Dia telah ditantang 3 kali berturut-turut, dan waktu tantangannya begitu dekat satu sama lain sehingga hampir tanpa jeda. Dia telah bertarung 1 pertandingan dan bahkan belum bisa mengatur napas ketika dia terpilih lagi. Ini telah terjadi 3 kali berturut-turut, dan jika seseorang mengklaim bahwa ini adalah kebetulan, itu akan menjadi penjualan yang sulit. Mungkinkah Master Suyue benar-benar memanipulasi pertandingan untuk dengan sengaja menekan jenius sekuler? Saya tidak menyangka bahwa Sekte Matahari Ungu akan begitu bias terhadap jenius sekuler. Memang ada jejak manipulasi dalam pertandingan ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipilih 3 kali berturut-turut dan dikirim ke cincin es 3 kali? Ini jelas merupakan pertandingan yang disiapkan untuk He Yan. Sayang sekali bahwa rencana manusia tidak sesuai dengan rencana surga. Siapa yang mengira bahwa jenius sekuler akan menampilkan pertunjukan yang begitu fantastis di atas cincin es? Jiang Chen telah menangkap pusat perhatian sebelumnya dengan menginjak-injak Ouyang Jian. Semua orang berpikir bahwa dia mungkin memiliki beberapa keadaan kebetulan di alam api, atau memiliki harta yang melindunginya.
Tambahkan ke kinerja Jiang Chen yang bekerja keras di atas ring es, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan mampu melakukan comeback seperti itu di ring es. Sekarang jelas bahwa jenius sekuler adalah orang yang cerdas. Bahkan Master Sui Yue yang biasanya licik telah diambil oleh ilusi yang dibuat oleh anak ini, kehilangan seorang murid berharga untuk apa-apa. Siapa yang mengira bahwa orang yang tampak sangat lelah sebelumnya tiba-tiba diresapi dengan kekuatan harimau dan naga, dengan mudah menghancurkan Heian. Siapa yang mengira bahwa kekuatan es Heian yang kuat akan menjadi selema sisa-sisa tahu di depan jenius sekuler ini. Semuanya tampak begitu kebetulan, tetapi juga merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Saat mereka melihat wajah guru Sui Yue yang gelap, hati kandidat mulai berdebar kencang saat mereka berdoa dalam hati agar wanita ini tidak melampiaskan amarahnya pada orang lain. Pada saat yang sama, kandidat yang selalu disingkirkan oleh Sekte Matahari Ungu juga merasa senang. Mereka merasa bahwa selama ini, guru Sui Yue bias terhadap Sekte Matahari Ungu. Namun, prasangka semacam ini hanya bisa dirasakan, dan bukti sulit diperoleh. Mereka hanya bisa diam-diam marah tentang ini, tetapi tidak dapat menyuarakan pikiran mereka. Sekarang mereka melihat seseorang akhirnya mengambil sikap dan menyerang guru Sui Yue tanpa ragu-ragu, mereka semua merasa cukup dibenarkan. Sisik hati mereka secara tidak sadar miring ke arah Jiang Chen, kandidat sekuler. Jenius sekuler ini memang menakutkan. Sepertinya Sekte Matahari Ungu pun tidak akan semudah itu untuk menekannya. Pertempurannya hari ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh 4 sekte. Jika nenek moyang terganggu, guru Sui Yue kemungkinan akan mengikuti kuliah lebih lanjut. Petik 2. Memang, kandidat ini memiliki potensi menantang surga dalam api dan air. Dia akan menjadi eksistensi tingkat pertama bahkan di 4 sekte besar. Tentu, dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Ya, potensinya luar biasa bagus. Tak satu pun dari ini mengubah satu fakta, dan itu adalah fakta bahwa dia memang sangat luar biasa. Bahkan orang sekuat Ouyang Jian dan Heian dengan mudah dikalahkan di ring yang mereka kuasai. Ya, kekalahan telak. Apakah itu Ouyang Jian atau Heian, gerakan besar yang mereka lakukan bahkan tidak benar-benar mengancam lawan mereka. Sebaliknya, Jiang Chen telah menghalau mereka dengan mudah dan melakukan serangan balik dengan satu pukulan. Dia juga melakukannya dengan cukup mudah, jadi sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menghancurkan mereka sepenuhnya. Bahkan yang terkuat, jenius tingkat pertama dari kuadran bumi harus mengagumi kejeniusan seperti itu, dan bahkan akan iri padanya. Jenius aneh dari hati batu dan dari dunia biasa ini sangat mendominasi sejak awal. Jika dia adalah keturunan garis dari sekte tersebut, kemungkinan dia akan menempati peringkat 10 besar kuadran langit sekarang. Kita harus melihat apa yang akan dilakukan Master Sui Yue tentang ini sekarang. Namun, dilihat dari kelihatannya, akan sulit baginya untuk menahannya di kuadran bumi. Kecuali jika dia mengabaikan aturan dan melakukannya sendiri, hampir tidak mungkin baginya untuk menahannya di kuadran bumi. Aku ingin tahu bagaimana dia akan tampil di Ring of Gravity, Ring of Tones, dan Ring of Spirit melahap. Jika penampilannya juga mendominasi di 3 ring besar itu, maka tidak ada keraguan siapa yang akan menjadi juara kuadran bumi. Kandidat tingkat pertama semuanya merasakan campuran emosi yang kompleks. Beberapa dari mereka mengagumi Jiang Chen dan memuji keberaniannya. Bagaimanapun, dia benar-benar orang pertama yang berani memanggil guru Sui Yue di kuadran bumi. Tentu saja, ada juga yang iri padanya. Hak apa yang dimiliki seorang murid sekuler untuk mendominasi seperti itu? Bagaimana murid sekte seharusnya bertahan hidup dengan cara ini? Tentu saja, ada juga kandidat yang lebih tenang yang menganalisis situasi rumit ini, dan pada akhirnya harus mengakui bahwa faktor yang tidak terduga muncul dalam perebutan 10 besar kuadran bumi. Yang paling bersemangat sekarang adalah Liu Wenchai. Meskipun dia tidak bertepuk tangan seperti Dan Fei sebelumnya, ekspresi kegembiraannya sulit disembunyikan. Kuat sekali. Bagaimana Anda mendefinisikan momentum yang menekan ke depan dengan berani? Ini adalah aura yang harus dimiliki oleh seorang kultivator jenius. Saya selalu berpikir bahwa Brother Boulder kuat, tetapi sepertinya saya masih meremehkannya. Petik 2. Liu Wenchai sangat bersemangat, dan dia merasa bangga dengan matanya untuk penilaian. Dia juga merasakan kemuliaan dan kepuasan karena bisa berinteraksi dengan orang seperti itu. Lu kecil yang gemuk juga senang saat dia melihat penampilan angkuh Jiang Chen dengan mata menyipit. Dia juga benar-benar dikalahkan oleh semua ini.
Ketika beberapa orang menganggap diri mereka di atas segalanya, itu tidak terlihat sebagai sikap yang mulia, itu lebih berbau sombong dan narsisme. Tapi ekspresi kebanggaan Jiang Chen sekarang benar-benar berpengaruh. Dia kembali dengan kuat dari ring, mengabaikan ratusan tatapan rumit yang diarahkan padanya, dan tidak memperhatikan reaksi dunia luar. Terima jika Anda mau, tolak jika tidak. Semua seperti awan bagiku. Ini adalah sikap sebenarnya dari seseorang yang tinggi, tidak ada orang lain selain saya. Bukan hanya kekuatan Brother Boulder di atas segalanya, bakatnya luar biasa. Yang lebih langka adalah bahwa kehendaknya adalah seperti hati batu, tak tergoyahkan dan tidak bisa dihancurkan. Akan sulit bagi seorang jenius untuk tidak bangkit. Fatilu sampai pada kesimpulannya sendiri dan selanjutnya menegaskan kembali keinginannya untuk mencium Jiang Chen. Aku, Fatilu, selalu diberhentikan oleh orang lain di sekte dan menjalani hari-hariku seperti badut. Tidak ada yang pernah menghormati saya. Brother Boulder adalah seorang kenalan kebetulan, tetapi dia tidak hanya bermain bersama saya, dia tidak meremehkan fakta bahwa fitur saya jelek. Untuk bisa berteman dengan orang seperti itu pasti merupakan keberuntungan besar yang telah kudapatkan di kehidupan masa laluku. Aku harus memegang kakinya erat-erat dan menguatkan hatiku untuk berdiri di sisinya. Ini mungkin keberuntungan besar di masa depan. Petik 2. Aturan bertahan hidup Fatilu mungkin lebih rendah dan rendah hati, tetapi dia juga memiliki logikanya sendiri untuk itu. Bab 355, Tuan Suyue menghasut kemarahan publik. Tuan yang terhormat, murid Anda meminta untuk berperang. Murid ketiga Haitian mengirim pesan kepada Guru Suyue. Suyue sendiri agak ragu-ragu sekarang. Jika Heian masih kalah setelah pertempuran sengit dengan jenius sekuler itu, Master Suyue akan mengatur agar Haitian mengambil alih lapangan tanpa ragu-ragu. Namun, dia benar-benar ragu setelah dia melihat jenius sekuler itu dengan mudah mengalahkan Heian dalam sedetik. Kultivasi Heian kurang dari Haitian, tetapi tidak ada banyak celah. Satu peringkat nomor 3, nomor 4 lainnya, hanya ada garis tipis di antara mereka. Meskipun Haitian akan memiliki keunggulan uniknya di ring melahap roh, Master Suyue tidak yakin sekarang bahwa jenius sekuler tidak akan terus menjadi gila seperti ini di ring melahap roh, mengingat penampilannya yang buruk di ring, api dan es. Seseorang tidak bisa lagi menggunakan tampilan orang normal untuk menilai kejeniusan sekuler ini. Tuan yang terhormat, murid Anda sedekat saudara dengan saudara junior He. Tolong izinkan saya untuk mengambil lapangan dan membalas dendam untuknya. Haitian sekali lagi mengajukan permintaannya ketika dia melihat tuannya ragu-ragu. Hubungannya dengan Heian baik-baik saja, mereka pasti tidak sedekat saudara. Namun, ketika Haitian melihat tuannya, dia tahu bahwa tuannya sangat marah. Ini adalah saat di mana dia paling membutuhkan seseorang untuk berbagi bebannya dan membantunya melampiaskan amarahnya. Jika dia bisa membantu tuannya melampiaskan amarahnya sekarang, maka posisinya di hati tuannya pasti akan mendekati di belakang kakak laki-laki senior pertama Cheng Xi dan kakak senior kedua Chu Xinghan. Dia tidak akan pernah bisa menandingi Long Juxue, tapi setidaknya dia bisa menikmati perlakuan yang sama seperti kedua kakak laki-lakinya. Haitian ingin mengambil risiko untuk memenangkan kasih sayang tuannya. Belum lagi, Haitian yakin bahwa kekuatannya lebih tinggi dari Heian. Dia mungkin tidak bisa menang atas jenius sekuler di cincin es, tapi dia yakin bahwa dia bisa mengeluarkan beberapa teknik di cincin melahap roh. Master Suyue tidak ingin terjadi apa-apa lagi pada murid-muridnya saat ini. Haitian, hewan bodoh ini cukup aneh. Saya pikir hanya seseorang di kuadran langit yang bisa menekannya. Haitian berkata dengan tergesa-gesa, Tuan yang terhormat, murid Anda benar-benar memiliki 70 hingga 80% kepercayaan pada cincin melahap roh. Tolong biarkan muridmu mencoba, ini sangat arogan. Faksi Suyue kita harus benar-benar menundukkan kepala jika kita tidak mengurangi sebagian pengaruhnya. Haitian tahu kepribadian tuannya yang terhormat, dan tahu bahwa hal yang paling dia pedulikan adalah faksi Suyue sedang ditekan. Hati Guru Suyue memang goyah ketika kata-kata ini dikirimkan kepadanya. Dia juga memahami murid-muridnya sendiri, dan tahu bahwa Haitian adalah seorang jenius atribut air, tetapi potensinya di alam logam benar-benar menakjubkan. Ditambah dengan kejadian kebetulannya sendiri, cincin melahap roh memang merupakan panggung yang cocok untuk Haitian. Babi bodoh ini sangat arogan, apakah aku harus menundukkan kepalaku padanya begitu saja dan mengakui kekalahan?
Ketika Sui Yue memikirkan masa depan di mana faksinya ditekan oleh seorang murid sekuler, dia bahkan tidak bisa bernapas dengan lancar. Bagaimana jika saya mengirim Haitian untuk dicoba? Kepribadian Haitian bahkan lebih tenang dan lebih cerdik daripada Heian. Dia mengambil lapangan akan menjadi pilihan yang lebih baik. Kalau tidak, saya tidak akan mengatur dia untuk menjadi yang kedua. Saya khawatir dia tidak akan melawan. Karena keinginannya untuk bertarung begitu kuat, mengapa tidak membiarkannya mencoba? Dia pasti akan menekan babi sekuler itu di ring melahap roh. Keinginan Master Sui Yue untuk menang masih mengalahkan segalanya ketika pikirannya berkelana ke sini. Dia menginstruksikan Haitian, baiklah, tunggu sebentar. Saya akan segera mengaturnya. Berapa kali dia dapat ditantang hari ini telah tercapai, saya harus mengaturnya sehingga dia akan menantang Anda. Petik 2. Haitian senang mendengar nada suara tuannya melunak. Haitian, kamu harus berhati-hati dalam pertandingan ini. Jangan terburu-buru menyerang, uji airnya dulu. Ingat, keselamatan Anda sendiri adalah yang terpenting. Jika Anda mampu menekan arogan ini, penghargaan untuk pencapaian ini akan diberikan kepada Anda. Petik 2. Dengan contoh Heian sebelumnya, Guru Sui Yue dengan sabar memberikan beberapa pengingat. Dia tidak ingin dua murid terbaiknya di kuadran bumi lumpuh. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Haitian. Dari 4 murid teratas di kuadran bumi, peringkat Haitian adalah yang tertinggi, dan dia memiliki harapan terbesar untuk masuk ke kuadran langit. Dia hanya merasa bersalah dan sedih karena Heian telah lumpuh, tetapi jika sesuatu terjadi pada Haitian, maka dia benar-benar akan menderita kehilangan yang sangat besar dan memilukan. Penantang berikutnya, nomor 491, lapor ke Ring of Spirit melahap. Nomor 491 adalah nomor Jiang Chen di kuadran bumi. Jiang Chen sedang duduk bersila ketika dia mendengar nomor teleponnya. Dia membuka matanya, ekspresi sedikit terkejut keluar dari matanya. Dia mengira dia menikmati masa tenang setelah ditantang 3 kali berturut-turut. Dia tidak mengira nomornya akan dipilih lagi begitu dia duduk. Kali ini, dialah yang mengambil cincin itu untuk menantang orang lain. Dia melirik Master Sui Yue dengan penuh arti. Pikiran Jiang Chen jernih. Dia tahu bahwa wanita tua ini tidak putus asa dan masih ingin melakukan sesuatu. Namun, dia juga tidak akan menarik kembali cangkangnya seperti kura-kura. Dia mendengus dalam tawa dingin dan berjalan menuju ring. Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan wanita tua itu kali ini. Jiang Chen tidak menunggu penguji berbicara dan tersenyum dingin, biar ku tebak siapa lawanku kali ini. Dia dengan sengaja melihat ke bawah ke arah murid-murid Guru Sui Yue. Seharusnya kamu kali ini. Tatapan Jiang Chen terkunci pada sosok Haitian. Dia akrab dengan orang-orang di bawah Master Sui Yue. Dia tahu bahwa dia memiliki 4 murid utama di kuadran bumi. Heian adalah nomor 2, dan Haitian adalah nomor 1. Karena dia secara pribadi telah melumpuhkan Heian, maka apapun yang ingin dilakukan oleh wanita tua Sui Yue itu akan bergantung pada dia yang mengirim Haitian. Dengan betapa tidak tahu malunya wanita ini, dia tidak akan memikirkan aturan segera setelah dia kehilangan rasionalitasnya dan akan terus menipu. Terlalu mudah bagi seorang kiper untuk memanipulasi pertandingan. Hati Guru Sui Yue tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia tidak mengira bahwa jenius sekuler akan begitu tajam untuk melihat langsung melalui rencananya. Jiang Chen tahu bahwa dia menebak dengan benar ketika dia melihat ekspresi Guru Sui Yue berubah. Dia tertawa terbahak-bahak, kamu lebih suka menipu untuk mengirim seseorang ke kematian mereka. Mentalitas masokis macam apa ini? Jangan bilang kakimu mulai dingin sekarang. Sepertinya dia berbicara dengan Haitian dengan kata-kata ini, tetapi dia sebenarnya berbicara dengan Guru Sui Yue. Dia sekarang terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika dia mengeluarkan nomor Haitian sekarang, maka semuanya akan terlalu ironis, dan itu akan langsung memberitahu semua orang bahwa ya, saya memang memanipulasi korek api ini. Tetapi jika dia tidak mengeluarkan nomor teleponnya, itu berarti dia menundukkan kepalanya ke Jiang Chen dan dia ketakutan dengan kata-katanya. Sebuah perang terjadi di kepalanya, apakah dia mengirim Haitian atau tidak? Master Sui Yue tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermainkan oleh anak nakal sekuler sampai pada titik di mana tidak ada jalan keluar yang mudah. Dia memperhatikannya berdiri di atas ring, mengobrol dan tertawa dengan mudah, senyum bangga di sudut bibirnya dan ejekan memenuhi matanya yang meremehkan. Master Sui Yue segera marah dengan ekspresinya. Haitian, kamu pergi.
Master Su Yue juga sangat menentukan. Jika dia mengaku kalah sekarang dan tidak membiarkan Haitian naik ke panggung, masalah ini akan menjadi noda dalam catatannya untuk selamanya dan bahkan membentuk iblis internalnya. Oleh karena itu, bahkan jika orang lain mengatakan dia memanipulasi korek api, bahkan jika dia akan dipindahkan dari posisinya sebagai penjaga, dia tidak akan pernah berbaring. Haitian juga merasakan api kemarahan dan memiliki kebencian yang mendalam terhadap Jiang Chen. Dia sangat menghormati tuannya, hampir seolah-olah dia adalah seorang abadi di surga. Ketika dia melihat bahwa dia didorong ke sudut oleh murid sekuler ini, dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan gatal untuk mengambil ladang sendiri, untuk menyiksa yang lain sampai mati dengan memotong daging dari tulangnya menjadi potongan-potongan dan membakar tulangnya untuk abu. Nomor 491 menantang kandidat nomor 4, Haitian di ring melahap roh. Keriuhan besar meledak dari seluruh arena ketika ini diumumkan. Ini dimanipulasi telanjang. Bahkan kandidat netral tidak bisa lagi mematuhi ini. Jika bukan karena mereka takut akan kekuatan despotik Master Su Yue, mereka pasti ingin meledak sebagai protes. Bahkan jika mereka tidak menyuarakan protes mereka, cemoohan yang muncul dari segala penjuru sudah cukup untuk menjelaskan apa yang salah di sini. Apakah ada hukum atau keadilan sama sekali, mengingat bagaimana perilaku sekte Matahari Ungu Anda? Apa ini penindasan publik? Mereka mungkin tidak merasa banyak tentang menekan seorang murid sekuler, tetapi apakah ada ketidakberpihakan yang tersisa dalam memanipulasi korek api seperti itu? Siapa yang bisa menjanjikan bahwa tindakannya hanya terbatas pada murid sekuler ini? Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan pernah menggunakan metode yang sama untuk menekan para jenius dari sekte lain? Ini benar-benar angin yang buruk dan latihan yang vulgar. Jika seorang penjaga kadang-kadang melakukan beberapa kejahatan dan tidak terlalu terang-terangan tentang hal itu, semua orang hanya akan berpura-pura itu tidak terjadi dan membiarkannya berlalu begitu saja. Tapi ini terlalu jelas dan sama sekali tidak disembunyikan. Bahkan jika ini diizinkan, maka sama sekali tidak ada ketidakberpihakan dalam persidangan di kuadran bumi sama sekali. Oleh karena itu, selain murid sekte Matahari Ungu, kali ini hampir semua orang di bawah berpihak pada murid sekuler. Bukan karena mereka menganggap Jiang Chen sebaik itu, tetapi mereka benar-benar kecewa dan marah dengan tindakan Guru Su Yue. Memanipulasi korek api dan melanjutkan penindasan. Siapa yang berani naik ke puncak kuadran bumi setelah ini? Dia akan menekan siapapun yang menjadi pusat perhatian. Apakah sekte Matahari Ungunya akan mengklaim semua tempat teratas pada akhirnya? Para kandidat semuanya terbuat dari daging dan darah. Mereka suka menikmati hak istimewa, tetapi masih mendambakan persaingan yang adil di level yang sama. Adalah salah untuk mengatakan bahwa Guru Su Yue tidak memiliki sedikit pun tekanan ketika dia mendengar semua cemoohan itu. Namun, sepertinya dia sedang menunggangi harimau sekarang dan sulit untuk turun. Wajahnya menjadi gelap saat dia bersiul rendah, mengirimkan aura yang kuat dan segera membungkam semua cemoohan. Apa yang kamu gelisahkan? Ada persaingan yang adil dalam pertandingan ini, apa yang kamu ributkan? Meskipun dia tahu dia curang, Guru Su Yue masih mempertahankan rasa kebenaran yang menakjubkan. Dia tidak memiliki kesadaran sedikit pun bahwa dia curang. Lingkaran surgawi telah menggantikannya, serta pembawaan seorang ibu suci yang tidak perlu dipertanyakan. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk rendah ketika dia melihat ini. Kamu menjalani kehidupan pelacur dan mengharapkan monumen untuk kesucianmu. Betapa palsu. Namun, semakin Guru Su Yue demikian, semakin Jiang Chen marah. Dia mengira dia akan mengendalikan dirinya sedikit setelah Heian lumpuh. Dia tidak mengira bahwa dia tidak putus asa. Sepertinya wanita tua ini lebih keras kepala dan mendominasi daripada yang dia kira. Hahaha, Jiang Chen tertawa bukannya menjadi marah. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, persaingan yang adil ya. Ini adalah jenis keadilan yang belum pernah saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Dia menyingkirkan ekspresi sarkastiknya setelah berbicara dan melihat ke arah Haitian. Ketika surga ingin seseorang mati, mereka akan membuat mereka menjadi gila terlebih dahulu. Saya harap Anda berusaha keras dalam pertarungan dan tidak menjadi korban karena kegilaan orang lain. Petik 2. Dia secara alami menyindir Guru Su Yue dengan kata-katanya. Haitian tertawa dingin, hatinya tumbuh lebih tenang hal-hal yang lebih kritis menjadi. Dia tahu bahwa semua akan tergantung pada pertandingan yang akan datang jika dia ingin menekan suara-suara di bawah ring. Sejarah ditulis oleh para pemenang.